Nama saya Muhammad Alfian Zakaria, jabatan seksi humas. 1. Gedung Pancasila. Pembinaan milik yayasan. Pemanfaatan 1. Gedung sekolah, 2. Tempat olahraga, 3. Kesenian. Pengembangan 1. Turnamen olahraga, 2. Pertunjukan kesenian, 3. Fotografi, 4. Wisata edukasi sejarah. Peninggalan sejarah nomor 2, Rumah Singa Kosim. Pembinaan milik pribadi. Pemanfaatan pembuatan furnitur. Pengembangan museum barang antik. Nomor 3, Cagar Budaya Tombolu. Pembinaan milik pribadi. Manfaatan 1. Pernikahan, 2. Pelatihan, 3. Rumah makan, 4. Kesenian dan olahraga. Pengembangan wisata edukasi sejarah. 4. Cagar Budaya Mapena. Pembinaan milik pribadi. Pemanfaatan lahan parkir sekolah SMA Negeri 1 Pasuruan. Pengembangan fotografi bisa untuk prewedding juga. Sementara untuk ODCB rumah pojok yaitu di Jalan Belitung, Rumah Bahan 7 Gapura Kelurahan Karanganyar, sama makam Baboy Surya yang ada di RW 7, sama makam Bahasa Budakat yang ada di RW 1 Kelurahan Karanganyar, sama makam Cina. Selanjutnya pabrik kaca, roti matahari, kerupuk ikan tenggiri, kopi mengkudu. Itu termasuk dalam ODCB kategori kuliner. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama adalah gedung harmoni atau isinya adalah gedung SMK Suropati. Saya di sini akan menjelaskan agak sedikit panjang. Yang pertama adalah kepemilikan dari gedung ini adalah milik pribadi dari pribadi yayasan SMK Suropati. Kemudian untuk pemanfaatannya dipakai sebagai untuk sekolah dan sekarang sudah mulai digunakan untuk gedung serbaguna, yang artinya juga digunakan untuk disewakan. Kemudian untuk pengembangannya sendiri di kegiatan yang ada di SMK Suropati itu yang telah kami terima adalah izin untuk fotografi mulai dari prewed, kemudian untuk presentasi dari berbagai lembaga seperti sekolah, kemudian ada juga dari Pasuruan sering bikin program dari kita. Kemudian ada festival kota Pasuruan yang dulunya memakai di wilayah terpencil, tapi karena adanya gor sekarang lebih digunakan dalam gor. Contohnya seperti kayak Pasuruan zaman game itu kan padahal lebih bagus atau lebih pas tempatnya di dalam pahlawan itu sendiri, karena merupakan banyak gedung-gedung besar yang melalui Pasuruan zaman game tadi. Kemudian kita juga di SMK Suropati berusaha mengenalkan gedung. Yang pertama kita berusaha menggunakan gedung sebagai venue untuk festival yang dilakukan SMK Suropati seperti untuk modifikasi kontes. Jadi kontes modifikasi sepeda motor yang melibatkan pesertanya itu dari Jawa dan Bali. Itu mungkin dari SMK Suropati. Kemudian pentas seni, kemudian peringatan hari besar, itu sering kita lakukan. Kemudian berbicara mengenai gedung, kita berusaha untuk mungkin bisa diketahui untuk masyarakat, ya. Di gedung SMK Suropati itu kita berusaha mengembangkan kembali menjadi gedung wisata atau ikon kota Pasuruan. Jadi nanti gedung ini akan berusaha digunakan sebagai wisata, dikembalikan ke fungsi awal menjadi gedung harmoni. Contohnya kita sudah membangun gapura
yang hampir menyerupai gapura yang ada di gedung utama. Gapura depan kita gunakan sebagai menggantikan nama SMK Unggul Suropati yang di gedung besar seperti pada foto. Itu nantinya dari gedung itu sendiri dikembalikan fungsinya menjadi gedung harmoni. Sedangkan nama Yayasan Unggul Suropati akan ditaruh di depan gapura depan. Itu adalah rencana yang dilakukan oleh SMK Unggul Suropati. Selain itu, SMK Unggul Suropati juga mengurangi agar gedung tidak terjadi banyak kerusakan. Itu sekolah untuk rencana jangka panjang itu akan berusaha mengurangi volume siswa yang ada di SMK Unggul Suropati dengan cara kita berencana untuk membuka sekolah SMK Unggul Suropati kampus 2. Itu adalah rencana jangka panjang. Untuk menurut saya Pak mengenai pembongkaran yang diutarakan oleh pihak sekolah itu mungkin yang saya lihat di sana itu adalah yang membahayakan siswa. Di belakang itu ada sedikit kerusakan yang kainnya sudah lapuk, di toilet siswa itu sudah roboh. Jadi mungkin akan ada sedikit perbaikan yang sebenarnya pihak sekolah ini sudah tidak berkewajiban, karena cagar budaya kita tidak boleh untuk membongkar atau memperbaiki itu. Kemudian saya berandai-andai, seandainya ketika kita melihat gedung ini kan sangat bagus, sangat cantik Pak ya, sangat berbanding terbalik ketika kita melihat gedung harmoni ini. Kalau Anda masuk atau dari luar saja, mungkin Bapak Ibu semua akan melihat betapa lapuknya gedung itu. Kalau seandainya bisa diperbaiki seperti ini, mungkin jadi sebuah tujuan wisata yang sangat baik bagi Kota Pasuruan. Yang mungkin seperti cita-cita kita semua, gedung itu adalah untuk sebagai ikon Kota Pasuruan. Kemudian untuk GI sendiri ini adalah dikelola oleh API, Asosiasi Peneliti Indonesia Pusat Bogor, yang memanfaatkannya sebagai penelitian untuk bibit untuk menghasilkan bibit unggul melalui kultur jaringan, kemudian gedung serbaguna. Hasilnya untuk pengembangan hasil oleh petani tebu, kemudian wisata edukasi, kegiatan fotografi, festival seni musik sebagai museum perpustakaan. Mungkin akan sedikit ditambahkan lagi, ini akan lebih bagus kalau dipergunakan sebagai event-event yang dimanfaatkan oleh masyarakat, karena untuk menyewa gedung ini kan sangat tinggi. Jadi nanti kita bisa mungkin berunding dengan pihak dari ini. Selanjutnya istilahnya perwakilan dari Yayasan ketiga, Yayasan Suropati. Alhamdulillah kita sudah ada keterbukaan Pak. Mungkin nanti kita menyambung langkah baiknya seperti apa. Terima kasih Mas ya. Mudah-mudahan nanti kami dari Pegawai Kepolisian bisa nyambung. Mungkin nanti pemerintah juga bisa menjembatani pula yang dimaksud dengan apa tadi yang merasa keluar seperti A sampai Z. Mudah-mudahan nanti jadi jembatan. Sebelumnya terima kasih. Selanjutnya akan kami sambung dengan nomor 3, Taman Kota. Itu pembinaannya itu milik pemerintah kota. Itu selama ini pemanfaatannya yang sudah terjadi di sini festival seni, juga ada kegiatan fotografi, taman bermain anak-anak. Dan untuk pengembangannya untuk tempat perlombaan anak-anak di Kota Pasuruan, atau kalau bisa nanti bisa kita tambahkan nanti itu mungkin dulunya sejarah itu taman kota itu kan ada tempat lubang itu tempat dansanya orang-orang zaman India Belanda, itu kita bisa ciptakan seperti itu. Alhamdulillah itu pengembangannya Pak. Dan untuk selanjutnya itu ada bangunan di SD Punjen, itu kemudian ada pemerintah Kota Pasuruan yang sekarang untuk sekolah, untuk pemanfaatannya
pengembangannya mungkin edukasi atau tempat perpustakaan ya Mas ya, mungkin itu. Dan selanjutnya tempat religi juga, maka Mbak kerangka yang disebut dengan Mbak Hasan Samsi itu sementara itu untuk pembinaannya milik yayasan, dan pemanfaatan sekarang yang ada itu dibuat PPP wisata religi dan tahun itu sementara itu saja. Tapi dalam pengembangannya nanti mungkin kita akan bisa tempatkan pasar religi memanfaatkan yaitu UMKM-nya di Kelurahan Kujen dan industri kreatif. Mungkin yang sering di situ ada pasar jajanan sebetulnya. Mungkin teman-teman di Kelurahan Karanganyar kan juga tahu kalau di Kelurahan Kujen itu tempat jajanan kan ya. Nah, dan selanjutnya mungkin juga banyak industri kreatif termasuk pasar bunganya mungkin bisa kita manfaatkan pada posisi haulnya mungkin. Pada haul kan sebenarnya hanya haul, hanya sejarahnya ya seperti itu. Mungkin nanti kita dipanggil jalan, nanti kita buat cukup itu secara pengembangannya mungkin teman-teman berpikirnya demikian Pak. Dan selanjutnya perlungan P3GI itu miliknya API, itu untuk pengelolaan P3GI-nya sendiri. Untuk sementara ini yang setahu kami penginapan tamu khusus dinas dari P3GI Pak. Yang setahu, dan ada juga di depannya memanfaatkan kafe untuk sementara ini. Mungkin untuk pengembangannya homestay dalam artian nanti mungkin ada tamu di luar dinas, ya mungkin juga nanti sama teman-teman Karanganyar ada punya tempat untuk penginapan itu pengembangannya nanti ya. Di itu di jalan Kalawan ada rumah-rumah. Kalau dulu itu sejarahnya kalau mau jalan di situ tidak bisa, harus ini kan tempatnya orang-orang Belanda itu sejarahnya seperti ini. Yayasan dia punya duit atau tidak, kalau tidak punya duit bisa begitu. Terus lantas bagaimana? Oleh karena itu memang harus dimanfaatkan lebih besar. Nah, saya lihat ternyata Bapak Ibu ini benar sudah dimanfaatkan pemanfaatan ya, saya tidak bicara untuk penambangan. Sudah benar pemanfaatannya, sudah banyak event-event festival seperti ini, Harmoni misalnya. Sudahkah memang sering ada pentas seni, festival pasukan kota? Sudah? Seberapa sering? Sering. Berarti potensinya besar. Berarti pentas seni juga sering. Peringatan-peringatan sering. Terus kemudian dengan fotografi sering. Berarti sama dengan gedung Pancasila. Gedung Pancasila itu juga sama pemanfaatannya, juga tempat olahraga, kesenian dan budaya sering. Nah, problem seringnya pemanfaatan itu pertanyaannya adalah anggarannya dari mana? Pemanfaatan selama ini anggarannya dari mana? Swadaya masyarakat kan, RT RW kan, kelurahan kan, ataukah dari pemerintah? Dari pemerintah menyewa? Iya. Yang menyewa itu siapa? Komunitas. Nah, berarti tinggal manajemennya itu yang kemudian diatur. Problemnya hari ini, kalau saya Pak, mohon maaf, saya itu pernah mengadakan event, itu tidak punya duit. Tapi orang mau datang ke tempat saya tanya dulu. Saya tawari, saya akan membuat event pada tanggal ini. Kamu bisa datang nggak? Ya. Tapi tidak buat event. Kamu bisa nggak? Tanggal sekian bisa datang ke tempat kami. Tapi tetap dengan membayarnya kamu kunjungan kami seperti ini. Oke Pak, siap. Kumpulkan lagi. Gitu. Jadi yang menyewa dikumpulkan dari satu, maka kemudian terselenggarakan event bersama. Saya pernah kedatangan 6 bis, ya 6 bis sekaligus. Itu kampung saya sudah tak kuat, 6 bis sekaligus. Karena memang saya ingin punya acara event itu besar. Tapi bagaimana event saya itu tidak saya biayai sendiri, kalau tidak mungkin dapat anggaran dari pemerintah. Maka yang saya lakukan adalah bis-bis itu saya kumpulkan, saya buat event secara bersama-sama. Saya kumpulkan, saya kasih radionya, Anda akan bersama dengan tempat ini, tapi tetap akan dapat pelayanan yang sama. Tapi saya kasih kelebihannya adalah Anda akan mendapatkan pemberitaan lebih dari kegiatan ini. Itu pernah saya lakukan. Pertanyaannya benar-benar bisa nggak event itu jika seandainya antara komunitas satu dengan komunitas yang lain itu kemudian bisa disamakan. Maka kemudian ongkos atau produksi dari pada penyelenggaraan event itu menjadi
menjadi lebih ringan. Misalnya seperti itu. Itu strategi. Strategi yang kedua, kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang kekinian itu sebenarnya fotografi ya. Jadi kita harus Bapak Ibu semuanya memang harus bicara soal pariwisata, memang harus aware terhadap kegiatan fotografi, kegiatan jurnalistik, kegiatan videografi. Harus mampu menjadi serigram, ya, menjadi serigram atau mungkin dari apapun lah, bisa seperti itu. Bisa nggak kegiatan fotografi itu memang bisa menghasilkan? Jangan asal tidak asal jebret. Tetapi kegiatan fotografi yang kemudian menjadi bagian dari event. Selama ini enggak, orang datang fotografi, mana foto-foto pre-wedding misalnya gitu, ya guys paket pre-wedding kalau saya kita ngomong. Tapi kan hanya itu, tapi nggak apa-apa kalau butuh berkasih. Bisa nggak misalnya menyelenggarakan paket pre-wedding sekian pasang misalnya gitu ya, sekian pasang, 10 pasang diterima paket, sekian pasang akan mendapatkan diskon sekian. Tapi fasilitas tukang fotonya ada lagi, itu pasti akan jauh lebih murah. Nampaknya belum. Jadi ini ada persoalan pengelolaan di masing-masing penyelenggara. Artinya bahwa kemudian nanti kita harus bicara soal kelembagaan. Itu Pak ya. Itu. Terus kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang kemudian melibatkan anak-anak ini penting Bapak Ibu. Jadi strateginya kalau kemudian ingin meramaikan gedung-gedung ini, mestinya Bapak Ibu itu kerjasamanya dengan pihak sekolah. Ada yang TK, ada yang SD, SMP atau SMA digilir di sekolah lingkungannya itu untuk diminta berkunjung. Ketika diminta dikunjung, maka apa yang harus Anda lakukan? Bapak Ibu tetap melakukan pemanduan sejarah terhadap bangunan tersebut. Ya, satu itu pasti kunjungan Pak, bukan event. Ya, tapi Bapak Ibu perlu membuat pemberitaan. Yang luput itu adalah sering tidak membuat pemberitaan. Pemberitaan itu ada publikasi itu ada dua. Publikasi melalui pemberitaan jurnalistik maupun publikasi melalui kegiatan-kegiatan untuk videografi melalui media sosial dan sebagainya. Biasanya orang pilih kedua karena lebih mudah. Tetapi itu susah jejaknya dicari. Karena tidak ketemu ikoniknya. Kan gitu. Oleh karena itu yang pertama, perlu adanya pelatihan citizen journalism. Bapak Ibu perlu melatih membuat berita. Siapa saja yang berkunjung itu, bahkan hanya 3-4 orang yang berkunjung ke gedung itu harus ditulis, dikirim ke wartawan, titip berita. Maka kemudian itu nanti terus-menerus akan menjadi celengan berita, celengan kampung-kampung itu. Jadi orang akan mengetahui gedung Poli itu apa sih? Semuanya akan mereview tentang gedung Poli. Nah, itu yang kemudian harus dilakukan. Terus Pak Bu, strategi yang lainnya, kalau memang pengen menyelenggarakan event, Bapak harus buat kalender event. Kalau peringatan Hari Anak, sudah kalau pengen mengumpulkan anak-anak di gedung mana, misalnya di gedung Wolu, di gedung Pancasila, di P3TI atau di mana, misalnya seperti itu. Kalender event, peringatan Hari Anak, peringatan Hari Ibu, peringatan Hari Kartini, ya, peringatan apalagi misalnya Pancasila yang memang melibatkan anak. Buat kegiatan event kita berdasarkan kalender peringatan hari besar, sehingga kemudian memudahkan untuk memobilisasi anak-anak, murid, dan itu akan lebih mudah gratis. Paksa sekolahnya harus pakai kostum. Bapak Ibu akan mendapatkan kostum warna-warni di tempat gedung itu. Dan saya sering menyelenggarakan seperti itu. Hari Kartini tak tarik. Kepala dinas kebudayaan dan pendidikan juga saja bilang gitu. Kampung saya kecil, hanya 15 rumah. Serius, kampung saya kecil 15 rumah. Ikut di seni dilebur ngomong ngatus Pak, boleh Pak. Serius. Akhirnya apa? Kepala dinas bilang begitu, Pak Bu, saya akan ada peringatan Hari Kartini. Anak-anak ini akan pakai kostum semuanya. Siapa? Semuanya SD seteluran saya aja memperingati Hari Kartini. Mereka pakai keliling kampung dulu pakai drama dan sebagainya. Di situ kemudian peringatan Hari Kartini, saya cuma kasih hadiah lomba kostum. Selesai. Tapi kan ramenya nggak karuan. Jadi ya sudah dari jam 8 sampai jam 12 sudah. Ayo nonton semaput barang ke bola sarapan. Gitu.
Jadi event-event itu ibu selenggarakan berdasarkan peringatan-peringatan. Itu yang memudahkan kemudian mau menjual event. Kalau mau membuat event. Nah, saya masih bicara event ya karena Bapak Ibu tadi pemanfaatannya lebih banyak event, peringatan, tempat kegiatan dan sebagainya. Saya belum bicara soal paket. Jadi karena Bapak bicarakan soal wisata, bagaimana paket itu harus kemudian kita lakukan, kan begitu ya. Nah ternyata sebenarnya sudah banyak kreasi atau apa yang ada dalam benak pikiran Bapak Ibu. Cuma belum terstruktur. Satu, kalau mengadakan event masih sporadis, ya. Kemudian yang kedua kerjasamanya dengan siapa? Bingung siapa yang terlibat. Kalau kemudian mereka terlibat ini bagaimana konsumsinya? Gitu. Kan begitu. Nah, karena itu kerjasamanya adalah mau ada peringatan dari Kartini nggak? Iya ada. Pindah aja ke sekolah tapi di sini. Tapi nanti saya cuma carikan sponsor saat kita lombakan ini nanti hadiahnya kita kasih ke anak-anak sebanyak di sini. Oh iya, ibu kan bawa konsumsi kan? Ya wis bawa konsumsi. Udah orang tuanya bawa konsumsi sendiri. Kan sebenarnya selesai. Ibu tinggal kemudian bicara soal. Nanti bicaranya adalah SD 1, 2, 3 Pak Kuceng gitu kan kerjasama dengan P3GI, kerjasama dengan Harmoni untuk adakan peringatan hari anak digelar di Gedung Harmoni pesertanya SD ini. Beritanya Ibu Sari. Jika perlu kemudian mendatangkan orang untuk kemudian mempublish. Sakonin 100 berubah. Itu yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Karena kita mau bicara soal promosi, ya, yang bicara promosi. Jadi begitu pula dengan yang lain-lainnya, Pak. Termasuk kemudian kalau ada kunjungan, bagaimana nggak kunjungan ini bisa dibuat event? Disesuaikan. Kalau Bapak Ibu sudah punya kalender event, ya, maka kemudian Bapak Ibu akan promosi ke mana-mana agar kemudian mereka berkunjung berdasarkan event itu. Misalnya peringatan 17 Agustus, pokoknya lomba 17-an dan lain sebagainya. Nah, apa saja yang disajikan di tempat-tempat gedung-gedung ini? Macam-macam Pak Bu. Bisa pameran foto zaman dulu gitu ya. Tidak masalah. Bisa juga pameran lukisan, begitu pameran gitu ya. Bisa juga lomba folklore itu apa? Lomba tradisi lisan apa itu namanya? Mendongeng. Mendongeng tentang apa? Mendongeng tentang bahasa agama, mendongeng tentang Sorowati, mendongeng tentang Bahamid, mendongeng tentang Pasuruan, VOC, mendongeng tentang Kali Gembong. Kenapa tidak? Dibuatkan itu anak-anak kemudian mendongeng, ya literasinya dijalankan di situ. Dibuatkan draftnya, silakan mendongengnya kayak tapi ini naskahnya, silakan dikembangkan. Itu yang dilakukan mendongeng. Itu ya. Selain kemudian mendongeng apa? Lomba menggambar pewarna itu anak-anak, silakan menggambar pewarna terhadap pewarna terhadap gedung itu, nggak masalah. Di luar gitu, tapi ini kan panas. Ya tapi carilah yang benar tadi ya. Tapi menggambar tentang gedung itu anak, nggak tahu pokoknya anak-anak di pinggir sini yang gedung itu dibangun digambar semuanya. Jadi dia imajinasinya apa? Misalnya seperti itu menggambar kreasinya. Terus selain itu lomba apa sih? Terserah. Lomba menari. Nah, ya tadi menggambar tempat naik tadi itu. Lomba menari misalnya begitu. Boleh. Kenapa tidak? Lombanya menari itu nggak usah berat-berat anak-anak. Lomba menari apa? Menari dolanan. Dolanan zaman dulu. Ini kan Bapak Ibu ingin menyelamatkan gedung-gedung bangunan cagar budaya yang lama. Tetapi nuansanya ya memang harus tradisional. Nah, setelah itu ngomong, sudah kalau kita mau menyelenggarakan event, pakaiannya, kostumnya adalah yang tradisional. Pakai sarungan ora apa-apa, sarung dikawinke di gulu tok ora apa-apa. Kalau anak cekak sering gile monggo kan gitu. Zaman dulu, mohon maaf kalau di tempat saya kampung budaya Pondok Gede sudah kemudian berubah. Ini mohon maaf ya, jadi sekali mereka berjilbab tapi saatnya event anak ujian zaman dia mereka bersambut. Mereka berjilbab, mereka bersambut. Saya tidak maksa itu, tapi kemudian mau asik cantik-cantik ya sudah.
Atau juga kadang mereka juga hanya jilbaban, hanya ke pasar aja kan begitu. Jadi begitu. Jadi dia sudah mulai terbiasa dengan begitu. Kalau kegiatan-kegiatan ini sudah begitu. Tidak pernah maksa. Ya baik. Apa yang saya maksa itu apa? Ada lomba bersanggul. Jadi akhirnya maksa. Itu pernah kita lakukan. Jadi misalnya begini, contoh. Tapi ini tidak boleh dilakukan di sini karena memang nanti akan ada kontradiksi. Tapi yang penting adalah, ayo yang tradisional kan begitu. Nah itu. Terus kemudian ajak komunitas-komunitas. Sekarang kan banyak goes, gitu kan? Goesnya macam-macam kan sekarang kan. Yang goes jadul ada nggak? Ada. Datangkan aja. Kegiatannya apa? Yang kosong biasanya adalah kegiatan saresian, diskusi. Ini kegiatan yang membosankan. Tetapi yang biasa duduk seperti ini adalah biasanya seperti bapak-bapak ini. Dia kuat untuk duduk mendengarkan itu. Nah ini tapi perlu Pak untuk membangun kembali, mengangkat citra rasa latihan kembali. Saya mengadakan bedah para rata itu sampai 9 seri di satu tempat. Namanya Dalam Ratu, di mana itu memang auranya sangat khas karena di sampingnya Candi Singosari. Misalnya seperti itu. Saya harus melakukan itu Pak. Dulu yang datang itu sampai 100, sampai kemarin datang hanya 12 orang. Tapi nggak apa-apa, tapi konsisten. Kita harus konsisten. Jadi hal-hal begitu kita perlu lakukan. Ya, itu. Oke. Selanjutnya saya melihat seperti ini. SD Watunja saya kira sudah jelas. Nah, bagaimana kemudian yang perlu banyak dibuat itu memang foto-foto yang memberikan gambaran-gambaran cerita-cerita masa lalu dan lain sebagainya itu memang perlu dikasih dan penting ada narasinya, itu penting Pak. Nah, itu. Kita masih bicara di soal pembangunan. Jadi lingkup bangunan dan lingkungan saja. Terus selanjutnya adalah bagaimana cara menjual paket-paket itu tadi. Ya itu kan event Anda kira-kira membutuhkan anggaran berapa? Kalau orang terlibat berapa? Kemudian tinggal dibagi. Kira-kira butuh berapa orang yang harus datang ke event dan kemudian kira-kira Anda menjual paket itu berapa? Dan kemudian ketika datang, bagaimana teknis penyambutannya? Bagaimana keterlibatan mereka mengikuti event itu? Sekalipun eventnya adalah misalnya dia hanya perlu gambar. Kalau datang ke tempat saya, ke Taman Budaya Watunja Pak, semuanya yang berkunjung, nggak pandang bulu entah dia siapa kan gitu, dia harus menari, wajib, karena memang kampung saya kampung menari, semuanya dikasih selendang, bok kiai apa, menari, nggak peduli, itu syarat utama. Bapak sudah lihat di sana, tidak. Karena apa? Begitu ada kegiatan tarian dibunyikan ding gitu ya, ini langsung pengamennya berhenti aktivitasnya, langsung keluar bawa sambal menari. Mari-mari boleh benar. Itu kami sudah biasa begitu. Membangun itu sudah 3-4 tahun. Nah, bagaimana kemudian pengunjung itu datang seperti itu ke sini gitu. Apakah ya cuma hanya melihat foto gedung bangunan? Enggak. Apa yang kemudian bisa dilakukan? Nah, nampaknya datang ke gedung-gedung bangunan itu masih hampa, masih kosong. Tidak ada satu kegiatan-kegiatan yang nampaknya selain fotografi itu masih kurang. Kira-kira apa? Ya mereka bisa dilihat. Apa ya harus menari? Enggak. Kalau memang ada gamelan, ada gamelan. Kalau memang ada terbangan, diajak terbang. Nah gitu. Karena seni hadrat, saya kasih tahu kan. Seni hadrat sejak zaman kolonial itu sudah ada, gitu ya. Informasinya Pak, terbang Bandung. Itu kenapa harus ada terbang Bandung? Kan karena gara-gara sering masyarakat itu sering pencak silat gitu kan, dan itu dilarang oleh VOC dan dianggap sebagai bagian dari perlawanan, maka kemudian mereka mengalihkan ke terbang Bandung. Nah, terbang Bandung sendiri itu adalah ada nuansa magisnya, kan begitu. Jadi keseniannya dialihkan. Nah, kenapa tidak kemudian diajari tentang soal kesenian terbang Bandung? Semuanya terbang, kenapa tidak? Kalau tidak terbang Bandung ya ada pelai terbang. Kenapa tidak? Jadi pengunjung itu bisa terlibat. Jadi yang di sini yang belum saya dapatkan, pengunjung memang belum bisa terlibat di soal tempat-tempat bangunan. Begitu ya. Nah, buat paket-paket itu. Siapa yang kemudian menjual paket itu? Yang menjual paket itu ya Bapak sendiri. Terus kemudian dengan cara misalnya Bapak Ibu punya portal, punya media online dan lain sebagainya yang sekarang sudah sangat canggih itu loh.
Nah, juga kemudian HPI, juga kemudian PHRI dan lain sebagainya. Memang harus sama-sama itu. Tapi harus benar-benar muncul paket. Paketnya apa? Tidak usah banyak-banyak. 3 gedung aja udah capek. Berani nggak jual 3 gedung dengan paket 150.000? Dengan 150.000 dengan 1 kali makan siang? Nggak berani? 200.000 coba. 1 orang. Tapi batas minimal paketnya adalah harus 20 orang kunjungan. Berani nggak? Kalau kemudian berani, pertanyaannya adalah kalau datang ke Harmoni, ngapain? Kalau datang ke gedung Sina, ngapain? Ini tiap kunjungan ke rumah itu bayar saya ketemu berubah. 3 rumah sama 1 kali makan siang. 1 Pak orang paketnya adalah 200.000 untuk keliling atau bahkan 5 gedung katakanlah 200.000. Termasuk makan siang, mungkin termasuk juga snack gitu ya. 50.000 ada cukup ya. Nah, kalau makannya diajak makan ke mana lah, boleh rawon atau apa tadi, itu juga bisa, tidak masalah. Kenapa tidak? Tetapi ketika kemudian masuk gedung Harmoni, ketika masuk gedung ketiga ini, ngapain? Bapak harus benar-benar membuat peran dan acara. Oh ya cukup berumongke omongannya saya presentasi. Ini adalah gedung Harmoni sosial, dulu tempat orang nikah dan sebagainya. Berumongke omong rugi Pak. Ya, rugi. Kalau enggak, kalau iya, ya sudah. Anda sediakan kostum di situ dipacai gitu kan. Pacai gitu kan. Maaf. Boleh. Jadi ada sajiannya, mereka juga terlibat. Kan begitu. Nah, otomatis kalau kemudian sering dikunjungi Harmoni ini, Gunung Suropati ini sering dikunjungi, ya wis bagian piro. Intinya adalah Bapak jual paket, yang punya gedung jual tiket. Berpikirnya begitu. Jadi kelompok sadar wisata yang kemudian punya banyak bangunan itu berpikirnya jual paket, tetapi yang punya gedung jual tiket. Wis Pak, nggak usah kekeh, pokoknya hidup-hidup ngisi kas tiap orang 10.000, juga masalah. Seperti kan tidak usah, rutin. Kita seseorang meneh. Yang penting kan begitu terus. Nanti lama-kelamaan itu yang sebenarnya kami lakukan di Malang. Akhirnya wisata itu kecil-kecil jalan. Jadi itu terima orang. Tapi ada batas minimal. Kalau saya batas minimalnya kan 50. Itu terserah. Anda datang 20, tapi kan tetap bayar 50. Kan mana Pak? Nah itu loh. Itu yang sebenarnya harus dibuat. Nah, cara membuatnya bisa membuat event, bisa membuat paket random kegiatan kita. Nah, itu yang saya minta kepada bapak-bapak untuk memanfaatkan ini untuk di sini. Nah, sekarang yang ini persoalannya adalah di sini. Milik pribadi. Oh ya, mohon maaf, bapak ibu juga bisa membuat proposal pengajuan kegiatan-kegiatan berdasarkan event ke pemerintah pusat. Biasanya dia punya jualan event, sering membuat event dan kemudian memberikan bantuan-bantuan asal eventnya sesuai. Misalnya peringatan Hari Pancasila, BPI dia event paling biasanya ngasih antara 5 juta 10 juta kan lumayan. Kenapa tidak kita manfaatkan? Gitu ya. Nah, proposal itu bisa Anda buat mulai dari sekarang. Tidak usah banyak-banyak. Saya itu kalau membuat proposal rata-rata 2 lembar. Benar-benar 2 lembar, tidak pernah lebih dari 2 lembar. Isinya ya latar belakang hanya 1 paragraf, terus kemudian maksud tujuan, terus kemudian random dan penanggung jawab kegiatan sama RAP. Dan itu 2 lembar. Bahkan saya itu dituntut membuat proposal 1 lembar, ya 1 lembar selesai. Orang nggak butuh dan bapak kan terlalu banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan panjat-panjatan juga kan itu ditulis itu semuanya. Nah itu jadi akhirnya menjadi 10 lembar orang baca menjadi buat proposal enggak. Ya kalau saya tanya, kirim pakai WA saya. Ini seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana strategi tentang
butuh kerja keras. Pokoknya butuh ini kopine sing kental, jagoke sing suwe, dolane sing adoh. Perlu diajak begitu, perlu diajak ngopi sing ya sing kental memang jagongan tinggi. Kalau nggak begitu susah. Jadi memang pemilik-pemilik ini perlu diajak ngobrol. Siapa yang punya kewenangan ini? Tentu RT RW, Pak, karena dia punya wilayah. Jadi RT RW yang kemudian diajak ngobrol. Terus sedikitnya lo nggak usah lah kalau rumah gedung singa itu nggak perlu bisa masuk, tapi bisa masuk di halaman saja. Batasnya di mana? Jadi orang menjadi penasaran. Tapi kemudian setelah itu tetap ini Pak yang jaga dikasih insentif. Apa nanti kan kalau kamu bawa tamu nanti sekian Pak, misalnya seperti itu. Kenapa tidak? Selama ini kan karena nggak ada tamu, nggak ada komunikasi. Iya, makanya sudah batasnya adalah katakanlah semene ini Pak ya, halaman saja. Dia hanya bisa foto di patung singa saja, di halaman itu saja, dan foto-foto. Yang penting bisa masuk pagar, tetapi tidak boleh masuk rumah. Kenapa tidak? Itu yang sebenarnya tidak pernah tersampaikan. Saya itu Pak, mohon maaf, masuk ke gedung singa, belusup gitu, loh sampai tadi begini Pak, aku gini. Oh jauh ini. Saya masuk ke dalam. Saya masuk. Tapi memang berdua, tidak rombongan. Saya ngomong, Pak, ini kalau seandainya kalau ada tamu, dia hanya berdiri di sini, boleh nggak? Sinten sing nanti ngomong ke tiga. Dengar soal kok menawa aku bilang begitu. Nggih, monggo, tapi asal sampai problem Mas gak oleh. Sing duwe tiba ngono. Sebenarnya boleh. Jadi kayak nampaknya boleh hanya sampai di belakang. Enggak usah dipaksakan kita masuk terus. Nanti aja nanti. Butuh waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nanti pasti pasti. Sampai itu seperti itu. Jadi butuh setelah itu juga perlu diajak orang pemerintah untuk ikut terlibat menerangkan. Tetapi kemudian pemerintah datang terlambatnya, tidak apa-apa. Lebih baik masyarakat, karena memang yang selama ini bersinggungan kita. Pulau di Pulau Pak, dia di Pulau Pak, di misalnya begitu. Manfaatkan orang-orang terdekat. Memang benar-benar orang terdekat sampingnya. Itu untuk kemudian bisa melobi